Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Teknologi Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang telah kami kumpulkan dari masing-masing anggota. Perkenalkan, saya sendiri Adi Nur Kimiani. Saya Ale Cahyani. Saya Dinal Pinanjarto. Di sini yang pertama ada referensinya yang saya ambil, yaitu dengan judul Manajemen Insiden Customer Telkom berbasis Service Desk menggunakan framework ITL versi 3. Dengan penulisnya itu Francisca dan Nurha dan Husni. Terus tahun terbitnya itu 2024. Saya mengambil jurnalnya di Jurnal Inovasi Pendidikan dan Teknologi Informasi, yaitu JIPT. Dengan sintanya itu 5. Selanjutnya di sini ada artikel yang kedua, yaitu dengan judul Perancangan Helpdesk Sistem Model Berbasis ITL versi 3 Domain Problem Management dan Incident Management. Penulisnya yaitu Imron, Sohril, dan Atika. Tahunnya 2020 dari Jurnal Ilmiah Informatika Global dengan Sinta 5. Selanjutnya saya yang ke artikel 3, yaitu dari jurnal International Journal of Cyber and IT Service Management atau IGC-ITSM yang berjudul Improving Helpdesk Capability in Periphery Through Service Catalog Management Based on ITL V3. Dan penulisnya itu yaitu Budi dan Putra lalu Atrinawati, yang tahun terbitnya pada 2022 dan sudah Sinta 2. Selanjutnya di sini ada compare dari ketiga artikel tersebut, yaitu sama-sama berfokus pada penerapan framework ITL versi 3 untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan helpdesk atau service desk di organisasi. Semuanya menekankan pentingnya insiden manajemen dan problem manajemen dalam meningkatkan respon layanan TI serta kepuasan pengguna. Ketiganya juga menggunakan pendekatan studi kasus dan perancangan sistem sebagai model penelitian utama. Yang pertama itu ada kontras dari artikel pertama, yaitu menggunakan ITL versi 3 studi kasus pada PT Telkom. Fokus pada manajemen insiden pelanggan, penelitian ini menghasilkan rancangan SOP untuk eskalasi pencatatan insiden dan perbaikan proses service desk. Selanjutnya ini ada kontras dari artikel 2, yaitu membahas layanan TI Detik Sumsel dengan studi literatur dan wawancara, menghasilkan rancangan helpdesk konseptual yang belum diuji dan hanya mencakup layanan iklan serta berita. Selanjutnya kontras yang artikel 3, yaitu penelitian di periphery berfokus pada penjelasan peningkatan layanan helpdesk melalui penerapan service catalog management berbasis ITL V3 dengan metode design thinking. Hasilnya berupa 2 katalog layanan yang membantu memperjelas alur kerja dan mempercepat respon pengguna. Yang selanjutnya itu ada kritis, yang dari artikel pertama itu memberikan solusi praktik berupa SOP yang konkret namun masih memakai ITL versi 3 yang dianggap lebih lama daripada ITL versi 4. Nah, yang dibilang itu kurang up to date. Selanjutnya di sini ada kritis dari artikel 2, yaitu lemah pada aspek implementasi karena solusi helpdesk dan mesin pencarian fakta hanya berupa rancangan konseptual tanpa pengujian yang nyata. Selanjutnya kritis pada artikel 3, yaitu penelitian hanya dilakukan di satu organisasi dan belum ada pengukuran dengan SLA, KPI, serta metrik performa, sehingga hasilnya belum terukur secara kuantitatif, dan juga katalog juga masih bersifat manual dan belum diuji lebih luas. Bagian sintesis yaitu dari artikel 1, artikel 2, artikel 3. Ketiga artikel ini saling melengkapi dalam membangun kerangka peningkatan layanan TI. Artikel 1 memperlihatkan bagaimana struktur katalog layanan dapat memperjelas lingkup tanggung jawab helpdesk. Artikel 2 menunjukkan pentingnya standarisasi SOP dan alur eskalasi untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Dan artikel 3 menambahkan perspektif analisis insiden dan problem manajemen mendalam untuk pencegahan ulang. Jadi jika digabungkan, hasilnya adalah model layanan helpdesk yang lengkap dengan katalog terstandar, proses kerja yang terdokumentasi, dan mekanisme perbaikan berkelanjutan sesuai ITL. Yang terakhir itu ada summary. Nah, di sini kita akan menyimpulkan 3 artikel dari yang setelah tadi kami jelaskan. Nah, ketiga artikel ini secara umum menyoroti pentingnya penerapan best practical ITL versi 3 dalam pengelolaan layanan TI.
di berbagai organisasi di Indonesia, baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. Nah, melalui pendekatan studi kasus dan perancangan sistem, penelitian tersebut berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional helpdesk melalui penguatan proses insiden manajemen dan problem manajemen. Artikel 1 menegaskan pentingnya pengelolaan katalog layanan agar setiap layanan TI terdokumentasi dan mudah diakses. Sementara artikel 2 memberikan kontribusi praktis melalui rancangan SOP eskalasi insiden pada lingkungan Telkom yang kompleks, dan artikel 3 ini melengkapi dengan perancangan model sistem yang fokus pada pencegahan masalah berulang. Namun demikian, ketiga penelitian ini belum sampai pada tahap implementasi penuh di lapangan dan belum mengukur dampak nyata terhadap performa layanan atau kepuasan pengguna. Selain itu, seluruh penelitian masih terbatas pada framework ITIL versi 3, sehingga kurang mengadaptasi perkembangan menuju ITIL versi 4 yang lebih modern dan berorientasi nilai. Meskipun begitu, ketiga artikel ini memberikan fondasi kuat untuk pengembangan sistem helpdesk yang terstruktur, terdokumentasi, dan sesuai standar internasional. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.